Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Haza. Saya akan mempresentasikan hasil studi saya yang berjudul Identifikasi Pengolahan Sampah di Kawasan Kulamang Raya, Desa Tempur Tengah, yang dibimbing oleh Ibu Maina Agustina Yusuf, ST MRT. Rumusan masalah utama dalam studi ini adalah apa penyebab terjadinya penumpukan sampah di kawasan Kulamang Raya. Rumusan masalah utama ini dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sistem pengolahan sampah di Desa Tempur Tengah. Yang kedua, bagaimana fasilitas pengolahan sampah di Desa Tempur Tengah. Berikut adalah desain surveinya. Nah, pada tujuan survei yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi pola pengolahan sampah di Belang Raya Desa Tempur Tengah. Indikatornya itu merupakan dari pola pengumpulan, pola pembuangan, dan pola pengangkutan. Nah, data yang diperlukan yaitu kebijakan tentang pengolahan sampah Indonesia dan pedoman pengolahan sampah. Jenis datanya itu ada data primer dan data sekunder. Sebuah data yang saya pakai itu dari BPS, Kementerian DLHK, SNI Pengolahan Sampah, Observasi dan Wawancara. Sebuah datanya itu untuk mengetahui pengolahan sampah di Belang Raya, Desa Tempur Tengah. Tujuan survei yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi fasilitas pengolahan sampah di Belang Raya. Nah, indikatornya itu ada di tempat pembuangan sampah, sementara mobil pengangkut sampah, dan petugas pengurus sampah. Data yang diperlukan yaitu data kondisi existing di Desa Tempur Tengah dan fasilitas pengolahan sampah sesuai SNI. Jenis datanya itu data primer dan data sekunder. Sumber data yaitu dari wawancara, observasi, SNI, pengolahan sampah, dan RTRW Kota Lopus Mami. Output data untuk mengetahui keadaan dan ketersediaan fasilitas pengolahan sampah di Desa Tempur Tengah. Kemudian kita masuk ke analisis dan pembahasan. Nah, analisis pola pengumpulan sampah di Tempur Tengah didapat dari hasil wawancara pada 2 orang warga Desa Tempur Tengah dan hasil observasi terkait pengolahan sampah dari aspek pengumpulan sampah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada kedua narasumber, keduanya melakukan pengumpulan sampah di rumah mereka masing-masing. Begitu juga dengan hasil observasi di mana warga mengumpulkan sampah dari sumber, yaitu rumah yang kemudian dibawa ke TPS Belang Raya. Pada SNI, persampahan pengolahan sampah dimulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Berdasarkan hasil wawancara pada kedua narasumber, keduanya tidak melakukan pemilahan sampah antara sampah organik maupun anorganik. Sampah yang dikumpulkan langsung digabung menjadi satu. Meskipun begitu, menurut narasumber satu, ada warga yang melakukan pemilahan sampah walaupun tidak seluruh warga melakukannya. Begitu pula dengan hasil observasi, di mana warga tidak membuang dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pada SNI persampahan, cara untuk menekan timbulan sampah yaitu dengan melakukan pengolahan sampah 3R atau reuse, reduce, dan recycle. Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber 1, ia tidak melakukannya karena tidak ada budaya pengolahan 3R di lingkungan tempat tinggalnya. Pada narasumber 2, ia melakukan pengolahan 3R walaupun tidak selalu. Berdasarkan hasil observasi langsung, didapatkan hasil bahwa masyarakat tidak melakukan pengolahan sampah 3R dan hanya sedikit warga yang menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Dari observasi di wilayah studi, masyarakat membuang sampah di kawasan Belang Raya karena di sana terdapat bank sampah. Bank sampah tersebut sudah tidak aktif beroperasi karena kekurangan dana, sehingga sampah yang dibawa oleh masyarakat tidak dapat diolah dan akhirnya malah tertumpuk. Pola pengolahan dari aspek pengangkutan. Data pengolahan sampah didapatkan dari hasil wawancara kepada 2 orang narasumber dan observasi langsung. Pada sini persampahan, sampah diangkut oleh petugas dengan gerobak atau motor atau mobil pengangkut sampah minimal 2 hari sekali dan diangkut ke TPS atau TPS terpadu. Berdasarkan hasil wawancara pada kedua narasumber diketahui bahwa mobil pengangkut sampah tidak melewati keseluruhan wilayah Desa Tempur Tengah. Begitu juga dengan hasil observasi langsung mobil pengangkut sampah hanya melayani sebagian wilayah desa.
Berdasarkan SNI persampahan dituliskan bahwa pembiayaan pengolahan sampah dan sumber sampah atau permukiman ke TPS berasal dari iuran warga. Nah, berdasarkan hasil wawancara, keduanya bersedia untuk membayar iuran pengangkutan sampah demi kemudahan pengelolaan sampah rumah tangga mereka. Ini ada fasilitas pengolahan sampah. Berdasarkan hasil observasi, fasilitas pengolahan sampah yang tersedia di Desa Tepuk Tengah hanyalah tempat sampah pribadi, kontainer sampah, dan TPS. Pada hasil wawancara, kedua narasumber berharap kepada pemerintah untuk menyediakan fasilitas pengangkut sampah seperti truk sampah yang menambah jumlah kontainer sampah. Pada sini persampahan dituliskan bahwa pewadahan sampah terdiri dari pewadahan individual dan komunal. Jumlah wadah sampah harus tersedia untuk dua jenis sampah, yaitu organik dan organik. Sedangkan pada Desa Tengah Tengah warga hanya memiliki tong sampah biasa. Pada RT RW Kota Loksmawe ditetapkan bahwa setiap kecamatan harus memiliki minimal 2 TPS pada kecamatan Banda Sakti, di mana Desa Tembok Tengah berada. TPS berada di kawasan Pasar Impres dan kawasan Kolamang Raya. Nah, berdasarkan SNI pengolahan sampah, TPS setidaknya memiliki 3 klasifikasi, yaitu TPS tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. TPS Bangrai sendiri adalah TPS dengan tipe 1. Berikut adalah analisis SWOT mengenai pengolahan sampah di Desa Tembok Tengah. Saya lihat dari seringnya masyarakat mendukung pengadaan pengolahan sampah dan memiliki lahan kosong untuk meletakkan kontainer sampah yang akan ditambahkan nanti. Weakness-nya itu masih banyak masyarakat yang kurang paham akan pengolahan sampah, mulai dari pemilahan dan lain-lain. Pada opportunity Desa Tembok Tengah memiliki program bank sampah yang sudah sangat baik sebenarnya yang didanai pemerintah. Sudah memiliki program penambahan ketersediaan bak atau kontainer pembuangan sampah. Nah, yaitu penyemaran lingkungan akibat penumpukan dan pembakaran sampah yang dilakukan oleh beberapa warga. Nah, kemudian terhambatnya dana pembersihan bank sampah. Yang ketiga itu belum direalisasikannya program-program desa terkait pengolahan sampah. Berikut adalah peta persebaran titik penumpukan sampah yang ada di sekitar kolam dan juga di TPS-nya. Yang bagian bawah kanan itu di sekitar TPS yang sudah berserakan. Kita masuk ke kesimpulan dan saran. Sistem pengolahan sampah yang dimiliki oleh Desa Tembok Tengah masih belum memadai. Hal ini bisa dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana persampahan seperti wadah komunal dan tidak tersedianya alat pengangkut sampah, serta TPS yang tidak dikelola dengan baik. Ditambah juga dengan perilaku warga yang membuang sampah pada lahan kosong. Selain itu, pemahaman warga akan pentingnya pengolahan sampah juga kurang baik. Pengolahan yang dilakukan hanya sebatas pembuangan. Warga tidak melakukan pengolahan 3R dan tidak memilah sampah sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk memperbaiki sistem pengolahan sampah yang ada di kawasan Kolam Raya Desa Tembok Tengah dapat dimulai dari pembersihan sampah yang mengotori kawasan Kolam Raya. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi tentang pengolahan sampah kepada warga sesuai dengan SNI pengolahan sampah. Kemudian dapat dilanjutkan dengan pengadaan fasilitas pengangkut sampah yang sebelumnya hanya melayani sebagian kecil wilayah desa. Yang kemudian memaksimalkan fungsi TPS Bank Raya. Kemudian penambahan jumlah kontainer sampah agar sampah yang dibuang tidak berserakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.